menjadi pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak ya. Saya ada tugas Pak, demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan. Saya minta waktunya Bapak untuk dapat mengajukan beberapa pertanyaan Pak ya. Pak, selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di lingkungan sekolah? Apakah ada indikator khusus yang menjadi perhatian Bapak? Pada dasarnya setiap pimpinan, setiap lembaga sekolah kan setiap ada masalah, setiap ada kejadian di sekolah, terukurnya itu kan menggunakan menggunakan bahasa kita tuh yang mengasakan hati ya. Tapi kalau kita merujuk kepada pemimpinan yang sudah menggunakan basicnya, mengenal diberikan guru penggerak, tentunya akan beda. Jadi terukurnya itu harus kita melihat suatu kejadian itu besar kecilnya dulu kalau saya. Misalnya ada kejadian anak di sekolah datang terlambat misalnya, nah, itu kan kasus kecil ya. Kemudian kalau lagi tambah misalnya ada guru sampai melakukan pemukulan, nah itu masuk kasus besar. Tapi itu kan kalau kita bisa redam, tentunya bisa tidak sampai merebak keluar. Kalau saya mengidentifikasinya pertama dari besar kecilnya kejadian itu. Baik Pak, dalam pengambilan keputusan kan terutama pada kasus-kasus di mana tuh ada dua kepentingan yang sama benarnya atau sama-sama mendukung nilai kebajikan. Bagaimana biasanya Bapak menjalankan prosesnya Pak? Prosesnya yang pertama saya dalami dulu kasus itu atau kejadian itu atau pelanggaran yang terjadi. Pertama, yang kedua melibatkan siapa saja dari kasus itu. Yang ketiga itu menguntungkan berpihak pada siapa, pribadi atau kepada orang banyak. Kalau kita di sini kan ya harus berpihak kepada murid. Kalau itu kasus di kalangan murid ya, kalau guru ya nanti lihat itu harus mementingkan kepentingan sekolah. Dan yang paling penting kita jangan melihat bahwa setiap kasus yang muncul itu dikembalikan kepada kita, tetapi kita harus merujuk pada berpihak pada murid kita atau pada guru yang memang itu benar. Dan kebenaran itu tidak selamanya benar ya, kita harus melihat keputusan dari orang banyak. Karena ini adalah institusi ya tentunya nanti seandainya itu berhubungan dengan guru, kita harus rapatkan, diskusikan, kolaborasi dengan semua elemen. Gitu. Baik Pak. Selanjutnya Pak, kan tadi langkah-langkah sudah Bapak sebutkan ya. Jadi apa saja sih Pak selama ini yang paling efektif Bapak lakukan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Yang paling efektif saya selalu komunikasi. Ya, komunikasi terutama pada pihak yang memang melakukan terlibat di dalam kegiatan itu. Contoh misalnya ada orang tua datang ke sekolah yang melaporkan tindakan guru, kemudian ada sebagian masyarakat yang melaporkan tindakan siswa yang ngeber motor di jalanan. Kita harus tidak langsung memutuskan di sekolah ya, kita cek dulu benar enggak itu anak kita, kemudian benar enggak itu kejadiannya gimana. Tidak lantas langsung diputuskan sendiri, tidak, tapi kita harus memerlukan identifikasi. Nah, identifikasi itu kan perlu komunikasi yang penting. Jadi komunikasi langsung Pak ya kepada yang terlibat dalam permasalahan itu. Betul. Berarti langsung investigasi dari laporan yang diterima Pak ya. Laporan yang diterima. Dan kita tidak hanya melihat orang itu saja, itu tidak, tapi lihat temannya yang datang bersama, benar enggak kalau itu geber-geber motor. Siapa tahu orang itu enggak suka dengan anak itu kan. Oh, berarti saksi saksinya. Selanjutnya Pak, apa saja menjadi tantangan terbesar Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak?
karena ini termasuk wilayah wilayah yang daerah termasuk dalam tanda kutip kita apa eh, apa nggak heterogen ya. Kemudian sini kan teman-teman dari suku Dayak ya. Tapi alhamdulillahnya di sini pendidikannya sudah cukup tinggi sehingga setiap kejadian-kejadian itu tetap masyarakat itu sudah menggunakan etika hukum yang tinggi. Kadang-kadang ada sebuah daerah yang tidak tahu apa langsung main parang. Nah, di sini enaknya kan kita masih ada komunikasi, menanyakan, mengklarifikasi. Jadi bagi saya tantangan di sini sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi yang kadang-kadang membuat kita menjadi tantangan karena pribadi dan dihubungkan dengan dengan kepentingan orang lain. Contoh misalnya begini, ada anak dari unsur masyarakat atau wali kelas, wali murid yang dekat dengan kita, kemudian melakukan pelanggaran. Kadang-kadang kita secara tidak sengaja itu karena dekat dengan kita itu dipermudah. Itu tantangan berat sebenarnya. Tapi sebagai kita alumni GP nggak boleh, walaupun dekat dengan itu tetap kita tindak gitu, proses dengan mengedepankan bahwa ini memang salah gitu, walaupun dekat dengan kita, walaupun dekat tetangga misalnya tetap kita proses. Gitu. Baik ya, berarti tidak ada pilih-pilih ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, ada nggak Pak tata cara atau jadwal tertentu Bapak dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah biasanya itu langsung di tempat atau ada mekanisme khusus yang Bapak lakukan? Oh iya, kita jangan contohkan tadi Bu Dian ya. Jadi setiap kasus kejadian itu kan melihat dari jenis kasusnya. Nah, kalau penyelesaiannya di sini itu biasanya kalau kasus ringan ya langsung tindak di kelas, kita di tempat. Kalau mau ringan, apabila itu berat ya perlu kita ada diskusi. Tapi misalnya kita kan di sini kan ada kayak kemarin curhat teman-teman pada saat kita rapat kan, nah di situ kita bahas. Kayak kemarin kita membahas di Kombel, ya sambil kita belajar, kita curhat di situ, ngobrol, anak ini bagaimana, ini bagaimana. Nah situlah sebenarnya momen kita dalam melakukan penyelesaian secara tidak langsung itu sebenarnya menyelesaikan masalah. Berarti lagi tergantung masalahnya Pak. Betul. Ya. Berarti kalau misalnya masalahnya kecil bisa langsung di tempat, dan jika memang diperlukan masukan atau komunikasi, kita komunikasikan bersama Pak ya. Betul. Baik Pak, ada nggak Pak faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Banyak sebenarnya ya, tapi misalnya saya sebutkan begini, faktor yang sangat membantu itu karena saya orang yang suka jalan-jalan ke warga itu. Jadi setiap ada kasus, ada kejadian itu sebelum teman-teman di sini tahu, saya tahu duluan informasi itu. Yang pertama, yang kedua, ya itu salah satu komunikasi kan. Nah, kalau saya tidak pernah keluar di dalam ruangan terus pernah ke jalan-jalan ke masyarakat, ya mungkin saya akan kurang diberikan informasi gitu. Itu salah satu pembawaannya. Yang kedua, teman-teman di sini memang yang asli sini kan ada. Nah, jadi saat ada kejadian ya kayak kemarin misalnya, saya bisa panggil bagaimana teman-teman ini kira-kira akan melebar apa tidak, senda ini di backup. Itu salah satu faktor mempermudah. Bayangkan kalau di sini seandainya tidak ada teman-teman yang dari daerah, kita akan makin runyam kan. Itu kemudian itu salah saja ya. Baik, pertama berarti tadi karena Bapak sering berkomunikasi dengan warga Pak ya, warga sekitar, dan adanya guru asli kita dari daerah Busang ini Pak ya, yang bisa ditukar pendapat dan saling berkomunikasinya Pak. Baik Pak, ini pertanyaan saya yang selanjutnya Pak, bagaimana pengalaman Bapak dalam mengatasi kasus dilema etika? Pembelajaran apa yang paling berharga yang Bapak dapatkan dalam pembelajaran kasus-kasus ini Pak? Kalau menurut saya ini pembelajarannya adalah kepribadi ya. Sebenarnya begini, pada saat saya menjadi pimpinan di sini sebenarnya banyak sih harus itu. Cuman karena kita sudah didalami dengan dengan metode pemecahan, kemudian dipraktekkan, diberikan materi, sehingga secara nggak langsung
kita tuh sudah melakukan dan menebalkan di situ. Jadi kalau ada hal-hal yang bagi saya pembelajaran itu untuk diri saya pribadi, misalnya contoh begini, ada orang tua yang kemarin yang pindah ke sini dia sudah bawa amplop misalnya, tapi saya sudah menerima materi itu, mau menerima amplop itu sudah mikir. Jadi waktu kemarin ada pindah ke sini sudah menyampaikan amplop dengan saya, ya minta untuk diterima. Tapi saya bilang gini, tidak usah Bapak memberikan amplop, akan saya terima. Kenapa? Ya karena memang belum waktunya untuk pindah, belum ada surat pindah. Jadi bisa Bapak langsung ke sini sebagai mahasiswa baru dengan catatan nanti Bapak mengurus pemberkasan di ajaran baru. Kalau di kota besar tidak bisa, tapi karena kita satu-satunya sekolah di sini hanya Busang, hanya SMA 1 Busang, ya diperbolehkan. Itu kan salah satu dilema. Ya, berarti untuk pribadian Pak ya, praktek langsung dari ilmu yang sudah kita dapat Pak ya. Baik Pak, ini Pak pertanyaan, Bapak berapa lama sudah Pak menjadi kepala sekolah di SMA 1 Busang ini Pak? 1 tahun 4 bulan ya. 1 tahun Pak ya, itu sudah banyak pengalaman Pak ya, berarti sudah beberapa kasus juga sudah Bapak hadapi Pak ya. Ya kasus itu ya hampir banyak ya, karena setiap hari mesti kita, yang penting kalau saya kan begini setiap kejadian itu tidak saya anggap sebagai kasus atau masalah. Bagi saya itu adalah tantangan saya untuk memperkaya diri, yang kedua adalah untuk pendewasaan diri. Itu kalau kita menganggap bahwa setiap kejadian, setiap kata orang masalah itu jadikan sebuah problem, ya nanti kita akan menganggap bahwa ada hidupnya ada masalah. Jadi tetap ada kejadian itu dianggap sebagai pendewasaan diri untuk memulai jalan lebih baik. Baik Pak, berarti terima kasih Pak ilmunya Pak. Saya juga belajar nih Pak ya banyak, karena memang kalau nggak kita praktek langsung kita nggak akan tahu Pak ya. Terima kasih atas waktu Bapak dan pengalaman Bapak, pengetahuan ilmu Bapak. Semoga hasil wawancara ini dapat bermanfaat juga bagi saya. Saya minta terus bimbingannya Pak ya untuk saya bisa mempraktekkan pengambilan keputusan ini Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Bantu mereka wujudkan mimpinya, jadi pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Maaf Pak ya mengganggu waktunya. Saya ada tugas dari guru penggerak angkatan 11 Kutai Timur tentang demonstrasi kontekstual, yang dimana saya ditugaskan ini untuk mencari informasi dari beberapa kepala sekolah di lingkungan sekitar saya. Ya kan, saya minta tolong bantuan sama Bapak untuk berbagi cerita perihal pengalaman Bapak selama menjadi Bapak kepala sekolah. Kira-kira berapa lama sudah Bapak menjadi kepala sekolah di sini? Kalau saya di SD 002 ini sudah ketiga periode. Oh, 3 periode Pak ya, luar biasa. Berarti sudah banyak ceritanya nih Pak ya. 3 periode ya. Baik Pak. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan Pak ya nantinya akan saya ajukan perihal pengalaman Bapak selama 3 periode ini. Pasti banyak Pak ya, pengalamannya dari siswa, guru, bahkan ya kan. Salah satunya Pak, bagaimana Pak cara Bapak mengidentifikasi atau melihat kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan kasus bujukan moral Pak? Ya. Jadi selama saya menjadi kepala sekolah, ya yang pertama itu pengalaman pahit dan manisnya itu selalu ada. Apalagi kalau kita berposisi sebagai pimpinan sekolah ini di daerah-daerah terpencil yang mayoritas orang tua mereka itu adalah petani. Nah, yang pertama yang terkait dengan masalah-masalah yang seperti itu tadi adalah terkait dengan ketidakhadiran anak-anak di sekolah, yang mana seperti yang saya katakan tadi bahwa orang tua mereka petani. Nah, jadi dari awal mereka sudah terbiasa dengan kehidupan mereka dan kebiasaan mereka. Setiap mereka mengerjakan ladang mereka itu, mereka selalu membawa anak-anak mereka ikut, artinya itu pergi ke ladang. Nah, dengan alasan mereka apa? Kalau ditanya itu, kenapa dibawa anak-anaknya? Tidak ada yang nunggu di
rumah. Nah itu alasan-alasan yang Iya. yang dari dulu itu seperti itu yang mereka katakan. Tidak ada yang menjaga anak-anak mereka kalau di rumah. Nah, itu. Baik. Nah terus selanjutnya yang terkait dengan apa tadi yang moral ya, Iya. itu anak jarang masuk. Nah, anak jarang masuk ke sekolah, otomatis namanya kalau kita mau menjalankan aturan kita di sekolah pasti ada aturan-aturan tertentu kan. Iya, benar-benar, Pak. Anak itu bisa naik atau tidak. Iya, benar kehadirannya Pak ya. Ya, tetapi ya kita selaku pimpinan sekolah juga artinya itu perlu juga kita melihat di sisi lainnya. Artinya kita tidak notabene juga mengatakan wah anak ini sekian ini dia harus tidak naik. Tetapi kita juga melihat dari sisi yang lain karena kenapa? Karena memang kebiasaan mereka itu tadi. Oh, iya. Ada pertimbangan ada masuk Pak ya. ada pertimbangan lainnya itu di situ dari sisi itunya. Dari sisi apa pendekatan kita dengan orang tua mereka kayak gitu kan. Nah, cuman tidak semuanya juga artinya itu anak itu notabene lalu dinaikkan. Tidak. Tetapi tetap juga kita masih mengikuti aturan-aturan di sekolah. Ya pertama kita rapat musyawarah dewan guru, rapat kenaikan kelas. Kalau saya di sekolah saya ini rapat kenaikan kelas namanya. Oh iya. Setiap tahun. Nah di situ saya mempertanyakan kepada masing-masing wali kelas dan guru bidang studi. Misalnya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu saya tanya dulu, anak ini tidak naik kelas kenapa? Nah, kalau memang itu bisa dibantu. Kalau memang itu tidak bisa ya kita mau apa lagi. Terus nanti kita tanya juga dengan guru bidang studinya. Anak ini gimana? Kalau memang meskipun wali kelasnya mengatakan naik, tapi kalau guru bidang studinya tidak, ya tetap juga kita pertimbangkan hal-hal seperti itu. Berarti komunikasi Pak ya, tetap ada rasa pedulinya Pak ya di sekolahnya, terus tetap berbasis peraturan untuk hasil akhirnya Bapak ya. Luar biasa Pak ya. Memang pertimbangan-pertimbangan seperti itu Pak ya, kita memikirkan juga kan untuk berpihak kepada anak Pak ya. Karena saya juga gini Bu, selalu saya setiap tahun dengan anak-anak yang tadi seperti itu, misalnya kurang masuk, terus yang kedua anak itu belajarnya kurang. Nah, saya selalu 4 bulan atau 3 bulan saya selalu informasi dengan guru-guru. Nah, artinya di kelas ibu, di kelas bapak ada enggak anak yang bermasalah? Ada enggak anak yang belum bisa membaca atau belum bisa berhitung? Kalau ada, kita panggil orang tuanya. Nah, itu. Nah, dilemanya lagi yang seperti saya katakan tadi, di dalam pemanggilan misalnya ini 10 orang nih, kelas 1 misalnya 10 orang di kelas 1 yang kita panggil orang tua, tidak semuanya kelas 1 itu 10 orang itu yang datang. Nah paling-paling ya 2 orang atau 3 orang yang datang, selebihnya itu yaitu tadi alasannya mereka di ladang, alasannya mereka tidak ada di rumah lah seperti itu ya. Artinya secara garis besarnya saya di sekolah ini tetap masih menerapkan aturan-aturan seperti itu tadi. Baik. Tadi Bapak sudah jelaskan juga langkah-langkahnya Pak ya. Bagaimana Bapak menyikapi jika tadi kan ada pemanggilan nih Pak, yang tadi yang orang tuanya ke ladang nggak bisa datang ini, apakah ada tindak lanjut dari sekolah untuk menyikapinya Pak? Iya, makanya itu kan tujuan kita memanggil orang tuanya itu datang ke sekolah, kita menyampaikan kepada orang tua anak didik kita tadi bahwa anak ini kekurangannya ini, misalnya dia belum bisa mengeja, dia belum bisa mengenal huruf, misalnya. Nah terus kita sampaikan dengan orang tuanya, dengan harapan tadi orang tuanya bisa bekerja sama dengan kita. Nah, artinya di situ saya menyampaikan bahwa pendidikan ini tidak bisa berjalan dengan baik kalau hanya Bapak menyerahkan pendidikan itu dengan kami pihak sekolah. Nah artinya dari pihak Bapak pun juga di rumah, karena anak ini kan lama di rumah daripada di sekolah. Nah artinya supaya orang tuanya ada kerjasama dengan pihak kita. Nah jadi kalau memang ada kepeduliannya orang tua itu terhadap laporan kita itu tadi Bu, ya alhamdulillah mereka senang. Tapi ada juga orang tua itu dipanggil seperti itu, disampaikan seperti itu,
ya mungkin orang yang tapi tidak semuanya lah ya. Ada juga orang tuanya itu yang tidak terima anaknya dikatakan seperti itu. Apa artinya kami menyerahkan sekolah anak kami ke sekolah? Iya. Kalau dia masih kami yang seperti Iya, itu. benar, Pak, benar. Artinya bentuk kerjasama itu kan saya pun selaku pimpinan sekolah, artinya dengan teman-teman guru yang ada di sekolah ini, saya jangan dulu mengatakan anak ini tidak bisa atau orang tuanya mau dipanggil, kita dulu yang memperbaiki diri. Nah, kami seperti itu di sekolah ini. Saya menerapkan itu dulu dengan teman-teman guru. Artinya perubahan itu, Bu. Artinya apakah metode mengajar mereka sudah tepat, penyampaian materinya sudah benarkah, atau tidak kayak gitu. Nah, jadi itu yang perlu saya inikan dengan teman-teman guru. Berarti berbenah dari dalam dulu, dari Pak dulu, ya. Dari diri kita dulu. Dari diri kita sendiri dulu di sekolah ini. Ya, supaya siswa ini bagaimana semangat mau sekolahnya gitu, Pak ya. Benar-benar, Pak ya. Selanjutnya, Pak ya. Tadi kan tantangan sudah termasuk, Pak ya, tantangan Bapak tadi ya menghadapi orang tua yang komplain nih. Kami sudah sekolahkan, artinya ini sudah urusan kalian, ngapain lagi kami di rumah mengajarkan. Berarti tantangannya di situ, Pak ya. Ada beberapa orang tua murid yang menyikapinya 100% harus sekolah yang bertanggung jawab gitu kan, yang mengajarin anak-anak kami ini seperti itu, Pak ya. Baik, Pak, kira-kira Pak ada nggak jadwal atau Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti menghadapi orang tua yang seperti ini, Pak? Bagaimana Bapak maksudnya melakukan pengambilan keputusan Bapak menghadapi wali yang seperti ini, Pak? Saya seminggu yang lalu kalau tidak salah, itu jadwal saya. Jadi orang tua itu saya gilir dulu, Bu. Jadi misalnya minggu ini dari kelas 1, jadi dipanggil orang tuanya. Jadi misalnya kelas 1 ada 5 orang tuanya yang harus dipanggil. Nah, mereka datang ke sini. Nah, nanti setelah selesai kelas 1 baru kelas selanjutnya. Artinya itu tadi, Bu, kalau jadwal sih enggak juga terlalu ini. Cuma saya mengadakan evaluasi itu setiap per 3 bulan. Oh, evaluasi, Pak ya, evaluasi. Artinya kita tidak notabene menyalahkan anak ini enggak bisa membaca itu kesalahan anak, kesalahan orang tua, tidak. Jadi saya mempertanyakan dulu dengan teman-teman guru. Kalian ini gimana? Anak, saya mungkin tadi, Bu, saya mendapatkan informasi misalnya di kelas 1, di kelas 2, atau kelas 3 sampai kelas 6 itu yang tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung, tidak bisa nulis itu, saya mengadakan rapat musyawarah dengan teman-teman guru, artinya mempertanyakan berapa orang di kelas Ibu, berapa orang di kelas Bapak yang tidak bisa membaca. Nah, setelah saya tahu ada sekian orang anak tadi yang memang perlu tidak lanjut. Yang pertama, pendekatan kita dengan orang tua dulu. Oh iya. Pendekatannya dengan orang tua dulu, kita mengajak mereka bekerja sama ke arah kekurangan anak mereka tadi kan setelah mendapatkan informasi. Karena saya melibatkan guru wali kelasnya. Ketika orang tuanya nanti ada di depan saya seperti ini misalnya, wali kelasnya harus ada di dekat saya. Coba tolong Ibu jelaskan ini anaknya seperti apa kekurangannya. Berarti Bapak memediasi, Pak ya, menyiapkan ruang untuk wali dan walinya, Pak ya. Baik. Karena gini, Bu, kalau saya menggunakan ruang kelas, misalnya kita rapat, misalnya kayak Ibu misalnya, kan tidak mungkin, kemudian anak Ibu itu tidak bisa baca loh, karena anak ada perasaan nanti gitu malu, kan. Pak ya, merusak juga. Benar-benar, Pak. Itu yang saya jaga, makanya saya panggil ke dalam ruangan saya, nanti dipanggil wali kelasnya untuk menjelaskan dan dibantu oleh saya. Ya, berarti cukup tahu itu orang tuanya dan anak supaya nggak merusak, nggak malu, Pak ya, gitu, Pak ya. Oh iya, luar biasa, Pak ya. Pak, selama ini Pak dalam Bapak mengambil keputusan ini, Pak, siapa aja sih Pak yang membantu Bapak dalam 3 periode Bapak memimpin di SMSD ini? Keputusan apa itu? Pengambilan keputusan Bapak, misalnya seperti tadi kan Bapak. Oh ya. Siapa saja? Mungkin saya kalau boleh dikatakan orangnya terbuka. Artinya dengan teman-teman guru itu
kalau ada hal-hal apa, saya selalu mengatakan ke mereka dulu, ke teman-teman guru. Itu komunikasi Kak. Artinya dalam pengambilan keputusan itu bukan hanya datangnya dari saya, meskipun saya sebagai kepala sekolah penanggung jawab di sekolah ini, tapi di dalam pengambilan keputusan, misalnya kayak kenaikan kelas itu kan, nah kalau kayak kenaikan kelas, nah saya tetap menghormati haknya wali kelas. Meskipun saya bisa boleh dikatakan mau membantu anak si A ini, tapi kalau wali kelasnya mengatakan tidak bisa, atau guru bidang studinya pun tidak bisa, ya saya tidak bisa apa-apa. Ya itu saya tidak bisa, karena bahkan anak guru pun juga pernah sampai tidak naik kelas. Artinya kalau memang itu yang terbaik, karena jangan-jangan nanti kalau misalnya anak ini kita naikkan, ya apa nanti dengan anak yang lain. Nah, itu pernah terjadi sudah di tempat saya sih. Anak guru tidak naik. Berarti luar biasa Pak ya. Berarti semua keputusan itu bukan hanya dari Bapak ya kan. Bapak memang pemutus terakhir, tapi tetap masukan dari guru mapel dan wali kelas Pak ya. Luar biasa Bapak sangat. Saya juga misalnya nih kayak mendirikan gedung atau apa segala macam itu Bu. Saya saya minta pendapat dengan teman-teman guru. Oh iya. Tata letaknya. Apa nih kalau letaknya seperti itu di sini, ini seperti ini. Kalau maunya saya seperti ini. Tapi kalau misalnya ada teman-teman guru mengatakan, Pak bagusnya di sini Pak. Nah saya lihat ada beberapa orang guru yang mengatakan di sini bagus, di sini bagus. Ya sudah, kita ambil di situ. Gitu. Jadi saya tidak notabene saya yang nganunya. Jadi yang penting suara terbanyak lah. Demokrasi sekali Pak ya. Luar biasa Bapak. Baik Pak, ini sedikit pertanyaan terakhir mungkin nih Pak ya. Selama Bapak menangani kasus-kasus seperti ini Pak, pembelajaran apa yang berharga yang Bapak dapatkan yang bisa Bapak bagi dengan saya Pak? Pertama, kita lihat dulu kondisi kita ya. Misalnya di mana kita berada. Misalnya kalau kayak kita kan di sini kan di Busang ya. Di Busang ini kan kental sekali dengan adat istiadat mereka. Pertama kita harus menghormati itu dan tahu tentang kebiasaan orang-orang di sini, supaya nanti kita tidak salah langkah kayak gitu kan ya. Jangan hanya notabene misalnya kita membawa aturan, tapi kita juga harus melihat kebiasaan masyarakat setempat kayak apa. Misalnya dengan orang tua murid, dengan anak didik kita yang misalnya mayoritas itu adalah anak-anak orang-orang di pedalaman kayak gitu kan, itu satu. Nah terus yang kedua, kita sebagai pimpinan meskipun boleh dikatakan kita ini yang berkuasa, tetapi ada orang yang ada di sekitar kita yang membantu kita tidak bisa sukses kalau tanpa mereka. Itu artinya ada teman guru-guru kita yang membantu kita tadi untuk artinya mensukseskan program kita misalnya di sekolah ini ya kan. Artinya kita mau maju kalau misalnya tidak didukung oleh teman-teman guru ya cuma juga. Jadi pertama pembawaan kita dengan rekan-rekan kerja kita terbuka dengan mereka. Artinya itu apa yang mereka mau kalau memang di mata kita itu bisa diterima, kenapa enggak? Artinya kita fleksibel saja dengan mereka. Artinya tetap kita menjaga batasan. Oh ini batasan saya, karena ada juga masalah sekolah ini yang bisa kita buka dengan mereka, ada juga yang harus kita tutup. Mungkin hanya kita yang tahu dengan atasan kita, tapi ada juga permasalahan itu yang memang harus kita buka dengan mereka biar kita sama-sama bisa memecahkannya. Nah itu Bu, mungkin pesan saya dengan kita. Oh iya, terima kasih banyak Pak ya. Berarti memang sih saya juga seorang pendatang Pak ya di sini. Jadi ini masih belajar. Jadi kan mendengar Bapak ini kayaknya mungkin waktunya kurang nih Pak juga. Saya kalau wawancara seperti ini Pak luar biasa sekali Pak ya. Berarti untuk pembelajaran ke saya juga untuk bisa terus belajar lagi Pak ya. Ya sama-sama Bu, kita ini juga
namanya belajar itu kan tidak pernah tuntas ya. Iya. Tapi seiring dengan pengalaman kita ya, dan kita berkeinginan untuk baik dan maju, insya Allah itu artinya pasti ada kita menemukan, oh aku maunya kayak gini, aku maunya seperti ini. Nah terus kuncinya tadi Bu dengan teman-teman kerja kita, Saudara kita gitu ya. artinya kita bisa bisa membangun kerjasama, membangun hubungan yang baik dengan mereka, meskipun itu batin kita tersiksa. Oh. Kadang-kadang kalau kita pimpinan ini kan banyak tersiksanya daripada ininya. Ada teman saya mengatakan, aduh Pak Rudi aku mau mundur aja jadi kepala sekolah. Kenapa? Tidak tahan aku menghadapi anak buahku. Aku bilang disitulah tantangannya kita. Saya bilang bagaimana kita bisa menaklukkan mereka itu. Ya pertama tadi ya itu tadi mengambil hati mereka. Tapi tetap dengan menjaga batasan itu tadi. Jadi yang mana yang bisa kita buka dengan mereka, yang mana yang bisa harus kita tutup. Itu Luar biasa Pak ya. Pak terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Atas pengetahuan dan pengalaman Bapak ini, karena memang kalau kita cuma belajar teks itu tanpa praktek kayak gini kita nggak akan tahu langsung Pak pengambilan keputusan itu Pak. Karena dulu saya jadi kepala sekolah nih Bu, mungkin garis tangan saya ini nggak ada. Cuman saya dulu itu tadi ada dulu saya pertama jadi guru ya, saya tuh dikasih pekerjaan terus. Ini Pak ya, kita ketik, kan dulu kan tidak ada komputer, diketik aja laporan bulanan itu loh, kalau diketik apa segala macam itu, banyak yang minta ampun segini yang diketik. Ini Pak ya diketik, ini Pak ya diketik. Aduh. Terus gurunya Pak, kepala sekolahnya apa? Ke sana, ke hutan, bikin ladang. Baru saya yang kerja. Tapi dengan hati ikhlas tadi Bu ya, dengan hati ikhlas. Ini ilmu ini saya bilang. Yang dikasihkan ke saya ini ilmu. Ada kita kerjakan kita tahu. Kita tahu. Oh, iya benar. Nah itu, jadi dari pengalaman itu yang sudah diberikan oleh kepala sekolah saya yang pertama dengan saya, nah itulah yang saya dapat, sehingga saya dipercaya waktu itu saya jadi kepala sekolah. Karena pas saya jadi guru, kepala sekolahnya ganti, saya melihat saya bekerja, Pak Rudi ini tahu semua. Kalau dibikin ini kok tahu, dibikin ini kok tahu. Nah Pak, saya pengalaman kemarin dengan sekolah yang situ. Nah, saya tanya, oh, begitu dilihat pekerjaan saya, wah, sesuai. Bisa kita ini Pak. Nah itu pertama kali cikal bakalnya. Artinya dengan hati ikhlas. Jadi kalau disuruh pimpinan kerja ini, ikhlas. Jangan nuntut, oh ini ada uangnya enggak? Oh ini iya. Ada hadiahnya enggak ini? Itu. Jangan nuntut itu dulu. Jadi yang dikasihkan ini pertama dengan ikhlas kita menunya, terus yang kedua, oh ini ilmu yang dikasihkan orang sama saya. Ya, itu aja. Terima kasih banyak Bapak luar biasa. Kita doanya Pak ya, semoga ilmu-ilmu ini bisa kita terapkan juga. Soalnya pengambilan keputusan ini Pak memang saya sendiri takut juga Pak untuk mempelajarinya, kan dia luar biasa, dapat beberapa pengalaman wawancara ini kan. Nanti kalau saya tanya lagi minta bantuannya Pak ya. Boleh. Terima kasih banyak Pak. Saya pamit undur diri Pak ya. Oke, Bu. Assalamualaikum.